Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam ini saya akan menceritakan atau membahas, karena sudah sejauh ini kita bermain di YouTube belum mengunggah sesuatu hal yang sifatnya pembelajaran gitu kan, secara di bidang apa yang saya kerjakan atau di bidang yang saya jalankan ini, tentang membahas tentang hal yang gaib itu. Jadi untuk malam ini kita khususkan untuk membahas tentang tenaga dalam ya. Bagi siapapun yang mempelajari ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan, mestinya tahu tentang tenaga dalam. Kalimatnya sudah tenaga dalam, jadi kita membahas kekuatan atau tenaga yang ada di dalam. Nah, tenaga yang ada di dalam ini sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Dan banyak sekali kalau di sini tuh nama-nama tenaga dalam. Sebenarnya tenaga dalam itu sama saja itu, namun kenapa banyak itu bukan tenaga dalam, tapi kunci untuk membuka sesuatu portal tenaga dalam yang ada di dalam diri kita. Karena setiap manusia itu mempunyai tenaga dalam, tapi tidak semua orang bisa menggunakan tenaga dalam itu. Nah, banyak tampilan atau acara di YouTube ya, khususnya di YouTube, para praktisi itu melakukan sebuah permainan tenaga dalam dengan pental-pentalan gitu, ilmu mental. Kan ini lagi viral ya, ilmu mental itu, lawan dukun santet, mental dukun santetnya itu biasanya seperti itu ya. Kalau drama itu ini apa namanya, gak lepas dari kalah dan menang gitu. Pasti yang punya channel menang tuh itu kan, jadi itu sudah biasa. Nah, ilmu pental-pentalan seperti itu bukan berarti tidak ada. Kita meniadakan juga tidak boleh sebenarnya ya, tidak boleh. Dan juga hal itu kalau kita paksakan masukkan ke dalam nalar kita secara waras tidak akan berhasil. Hal pental-pentalan itu memang di luar logika, di luar nalar gitu. Jadi kalau dibenturkan ke hal yang fisik, contohnya itu yang mental itu kira-kira bisa nggak sih kalau nggak kesurupan? Bisa nggak sih diadu di ring misalkan gitu? Ya bisa, itu bisa. Kena nggak? Kena lah. Orang dohir lawan dohir, batin lawan batin gitu. Kita membahas tenaga dalam, tenaga batin dirasakan oleh batin, dan yang nyerangnya juga batin juga kan gitu. Nah, untuk apa mempelajari seperti itu? Itu untuk tameng, karena kita akan mempelajari atau lagi mempelajari tentang hal yang gaib, mestinya ada pageran atau tameng energi gaib gitu, yang bersumber dari tenaga dalam yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tenaga dalam sendiri mempunyai karakter yang sama, tapi kuncinya berbeda-beda. Itu ada tenaga dalam Asmaul Husna, yang mengambil dari Asmaul Husna itu kuncinya ya, kuncinya. Terus ada yang prana sakti, terus budi suci ya. Kalau saya sendiri di sini menggunakan tenaga dalam, teknik tenaga dalam, yaitu tenaga dalam budi suci ya. Kalau ada yang seperguruan dengan saya, itu salam persatuan seduluran ya itu. Insya Allah lain waktu saya akan mendatangi guru saya. Jadi saya punya guru khusus tenaga dalam, yang mana 7 tahun yang lalu saya belajar tenaga dalam kepada beliau. Itu beliau masih ada itu, tapi sudah tua ya, sudah tua itu. Tapi insya Allah saya akan bersilaturahmi dan akan saya publikasikan itu, insya Allah, kalau kita diberi kesempatan sehat gitu. Nah, tenaga dalam ini mempunyai jurus-jurus biasanya itu, jurus-jurus. Nah, jurus-jurus yang terdiri dari
Kalau saya sendiri ada 10 jurus ya. Ada congkok dalam, congkok keluar, tendat dalam, ya ada tendat dan ada juga jeblagan dan lain-lainnya itu. Nah, mungkin agak berbeda di tempat yang lain gitu karena kalau di sini menggunakan jurus-jurus seperti itu. Jadi untuk memancing tenaga dalam itu keluar dari tubuh kita, kita dibantu dengan gerakan dan dibantu oleh wirid dan puasa, biasa seperti itu. Nah, gunanya itu tadi diceritakan untuk kekuatan, ya kekuatan tubuh kita gitu. Nah, banyak yang mencela atau mengiskalkan itu semua, jadi wah itu nggak benar gitu, mental-mentalan itu kalau ditonjok asli pasti kena, ya pasti kena gitu. Jadi bagi otak-otak pikiran-pikiran yang beriman, berpikirlah bahwa ini adalah permainan hal yang gaib, tidak bisa dimasukkan ke ranah pikiran gitu. Ini adalah termasuk kanuragan batin, kanuragan dalam kita gitu. Jadi ada juga yang berkomentar bahwa itu hanya sugesti, ya hanya sugesti, dan juga apalah itu. Jadi saya berprinsip bahwa permainan batin ya permainan batin, permainan dohir ya permainan dohir gitu. Kalau memang tenaga dalam itu bisa mental dalam apapun keadaannya, itu tidak ada dan tidak akan ada pelajaran pencak silat secara dohir ya, gitu. Jadi kita cukup simpel mempelajari tenaga dalam saja gitu, mestinya seperti itu. Tapi kita di sini juga mempelajari tentang gerak seni bela diri itu yang ngambilnya dari Cimande. Nah, jadi itu khusus buat kanuragan dohir dan ada juga kanuragan batin, yaitu tenaga dalam itu. Nah, fungsinya itu masing-masing mempunyai fungsi sebenarnya gitu. Jadi tidak bisa diadu di ring dan tidak bisa itu wah ini sugesti dan lain-lain, ya bisa jadi itu sugesti gitu. Namun perlu kita pahami karena yang menjalankan ilmu ini atau yang menjadi setir ilmu di dalam diri kita ini adalah pikiran, hati dan perasaan kita, mungkin mensugestikan buat menjalankan sebuah energi supaya terarah, ya itu supaya terarah gitu. Karena itu juga mencakup kepekaan si penyerang gitu, mencakup permainan penyerang itu nyerang lalu disugestikan dia mau dilarikan ke arah mana, itu bisa terarah gitu. Namun pada dasarnya meskipun tanpa gerakan hanya permainan sugesti ya, kalau memang ia dengan sugesti, permainan sugesti, ada yang nyerang, ini tidak berbicara secara simbolis misalkan ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi diam saja pun bisa terjadi ketika seseorang itu memang peka sekali gitu, peka bisa merasakan energi yang menjadi tamengnya, menjadi perlawanannya seperti itu. Ini adalah permainan batin gitu. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa itu bisa dilakukan di ring atau jadi bahan tinju-tinjuan ya, itu tidak benar ya, itu tidak benar karena hal ini sebenarnya tidak bisa dibanggakan. Oh bisa mentalin orang, tidak bisa dibanggakan karena itu buat tameng secara gaib gitu, dan seninya itu di situ. Jadi ini bermain seni pental-pentalan gitulah ya, jadi gak usah baperan gitu. Jadi nanti kita akan langsung praktekkan saja ya biar tidak bertele-tele gitu. Kita langsung mungkin di sini saja. Nah, jadi yang nyerangnya itu ada yang nyerangnya itu kesurupan atau nyambat dulu, bahasa di sininya tuh nyambat dulu, dan ada juga yang gerak batin. Ya, gerak batin itu yang nyerangnya itu secara dohirnya tubuhnya, tapi yang batiniahnya yang merasakan gitu. Jadi lebih ke perasaan dia yang menghantamnya itu. Nah di sini ada media ini ya. Jadi nanti santri akan mukul saya.
Ini gerak batin ya, gerak batin. Saya akan mengeluarkan tenaga dalam. Gitu. Jadi ini seni saja ya, ini keterampilan di dalam tenaga dalam itu bisa seperti ini. Nah, jadi ke bawah kabeh tuh. Tidak ada tuh. Jauh kan ya? Dia mah jauh kan namanya. Nah, ini nyerangnya. Ya, serang. Kita sudah mengeluarkan tenaga dalam. Dipentalkan saja. Mental jauh ya. Ini mengandalkan gelombang energi tenaga dalam. Nah, ini sadar nggak kesurupan, sambat-sambatan, tapi dia gerak batin gitu. Jadi ini kesenian di dalam mengolah tubuh kita ya, keterampilan itu. Nah, masalah sugesti tadi itu, masalah sugesti ini bisa diarahkan sebenarnya, energi ini bisa diarahkan gitu. Contohnya kan ya, jadi itu adalah permainan sugesti kita. Dia yang disugesti ya. Pasti ketika dia nyerang, dia memperhatikan tangannya, tangan. Nah, ketika saya geserkan di sini, dia akan bergeser, energi itu akan mengikuti itu. Gitu. Nah, saya tidak akan menggunakan tangan secara simbolis, tapi saya akan menggunakan sugesti. Ya. Sugesti, saya akan mempermainkan. So, ya. Jadi itu hanya sugesti kita. Jadi kita mengarahkan sebuah energi tenaga dalam kepada lawan kita ini gitu. Nah, ini jadi santri ini nggak kesurupan. Nah, kan ada ya yang belajar tentang asror ya, tentang asror, atau sedikitnya saya menyinggung tentang pelajaran sambatan. Jadi gini ya, rata-rata pembelajaran tenaga dalam itu, di samping kita wiru atau ada gerakan tenaga dalamnya secara fisik, lalu ada juga metode untuk menyerangnya, itu sambatan. Itu saya sendiri tidak memakai tentang sambatan karena menurut saya itu akan mengotori tubuh kita. Jadi siapapun, makhluk apapun masuk gitu, masuk. Tapi untuk kali ini saya akan mencontohkan, dia akan nyambat, dia akan memanggil sosok jin lalu menyerang. Nah, apa yang terjadi kita saksikan terus ya. Yuk. Nah, dia telah kesurupan. Jadi yang kesurupan itu karena yang nyerang itu secara gaib ya. Bangsa jin yang nyerang itu mestinya itu semakin lemah tubuh yang kesurupan, bukan tambah kuat. Jadi kalau ada yang belajar tentang kanuragan, memasukkan jin kepada tubuh, itu sebenarnya lemah, makin lemah tubuh kita kalau melawan hal-hal sifatnya energi tenaga dalam gitu. Nah, gitu. Jadi ilmu seperti ini itu ada ya, ini tapi ini ilmu gaib itu kita manifestasikan, kita gambarkan atau visualisasikan seperti inilah energi gaib terjadi ketika dia aktif gitu. Tapi kenanya ke hal yang gaib juga gitu, karena
karena makhluk di dunia ini bukan hanya saja yang dohir, namun lebih banyak yang tidak nyata dan tidak tampak. Dan yang namanya makhluk tak terlepas dengan hal negatif dan positif. Ada kalanya jin itu dolim, dan ada kalanya serangan dari orang atau sihir gitu. Nah, mematahkan serangan-serangan tersebut itu kan perlu kekuatan. Jadi suatu perkara yang memutuskan serangan itu dengan kekuatan. Salah satu kekuatan yang diandalkan yaitu tenaga dalam gitu. Nah, dari sesuatu hal ini bukan sebuah sombong-sombongan atau bukan hal untuk dipertontonkan, tapi untuk dilestarikan dan dijunjung tinggi tentang pelajaran-pelajaran tenaga dalam ini, ya, karena memang cukup dan sangat penting ya untuk tenaga dalam itu bukan saja untuk menghalau atau serangan bangsa jin, namun untuk kesehatan diri kita karena mengolah napas, terus ada wiridnya, zikirnya ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tenaga dalam yang saya gambarkan atau tenaga dalam yang saya ceritakan versi saya sendiri atau prinsip saya sendiri ini saya ngambil dari guru saya ya, jadi saya belajar tenaga dalam Budi Suci ya. Budi Suci. Saya belajar dari Kabupaten Ciamis tentang ilmu Budi Suci. Nanti saya akan terangkan juga insya Allah ya jurus-jurusnya gitu, jurus-jurus tenaga dalamnya gitu, kalau memungkinkan dan kalau itu diperbolehkan gitu. Jadi untuk tayangan kali ini dicukupkan sekian saja. Kalau ada salah kata dari tingkah laku saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.